Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Ya, rajin banget ya guys. Sekarang baru Selasa update, itu pun juga view-nya kayak baru 2. Jujur ini hari Selasa aku syuting buat entar Kemis. Jadi kalau kalian nonton ini berarti hari Kemis. Kenapa aku rajin? Karena untuk 600 subscriber aku yang sekarang udah jadi 645. Dan aku harus rajin guys. By the way, makasih banyak buat kalian yang udah mau klik video ini, yang udah mau komen serta likes serta subscribe channel aku, thanks a lot. Dan juga untuk kalian yang baru datang, salam kenal, nama aku Jene, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku guys. Jadi, mau ngapain kita hari ini? Di video aku kali ini, aku akan ngajak kalian untuk jalan-jalan lagi ke Mesir guys. Ke Mesir. Kalau seandainya kalian ada yang belum nonton, aku sempat bikin video di sini. Ini tentang dewa-dewi Mesir. Kalian bisa cek videonya setelah kalian nonton video ini ya. Baru kalian cek. Atau kalian pengen cek dulu yang itu, baru ntar kalian kesini ya. Terserah kalian. Yang penting dua-duanya mesti ditonton. Oke? Nah, jadi kita ngapain nih, ngebahas apa untuk Mesir kali ini? Jadi, aku akan ngebahas tentang misteri-misteri yang belum terpecahkan dari Mesir, guys. Jadi apa aja misterinya? Kita langsung aja ke videonya. Time to tell the story. Yang pertama kita ada hilangnya Ratu Nefertiti guys. Ratu Nefertiti adalah istri dari Firaun Akhenaten dan juga merupakan kemungkinan besar nih ibu dari Firaun Tutankhamun guys. Ratu Nefertiti itu dipercaya pernah memerintah Mesir sebagai Firaun menurut arkeolog-arkeolog gitu loh. Karena kan pada saat suaminya meninggal, kemudian kan anaknya juga itu tuh udah meninggal pada saat anaknya usia 19 tahun kan. Jadi dia ini pernah menjadi Firaun menurut para arkeolog yang sudah mempelajari tentang kemesiran. Mereka yang lebih pintar dari aku. Namun tidak seperti Tidak seperti Firaun-Firaun pada umumnya yang dimakamkan di tempat khusus para raja, atau mungkin disebutnya lembah para raja gitu. Makam dari Ratu Nefertiti ini nggak pernah ketemu guys sampai saat ini. Walaupun kayak ada beberapa kemungkinan itu makamnya dia, tapi tidak ada tulisan sama sekali keterangan mengenai ratu. Karena biasanya kalau keluarga kerajaan itu gimana ya, suka ditulis gitu loh, entah namanya, entah jabatannya, atau gimana, silsilahnya tuh suka ada di eksofagusnya. Tapi tidak ada sama sekali yang menjelaskan tentang Nefertiti sepanjang eksofagus yang sudah ditemukan. Kayak gitulah. Sehingga ada beberapa spekulasi dari arkeolog-arkeolog atau peneliti-peneliti bahwa mungkin saja pada saat Ratu Nefertiti menjadi Firaun, dia itu tidak menggunakan nama Ratu Nefertitinya, melainkan mungkin dia mengganti namanya gitu loh. Ya bisa jadi sih. Dan ada juga kemungkinan bahwa Ratu Nefertiti itu tidak pernah menjadi Firaun. Itu sebabnya dia tidak dimakamkan di lembah para raja guys. The next, by the way, hampir sama kayak Cleopatra nggak sih? Kalau nggak salah Cleopatra juga makanya belum sampai ketemu kan sampai sekarang. Oke, next ya. Yang kedua kita ada lampu dendera. Guntur. Jadi di sebuah kuil di daerah Mesir, tepatnya itu di daerah Dendera, terdapat sebuah ruangan yang memiliki relief yang sangat aneh. Jadi reliefnya itu berbentuk atau bergambarkan ular yang ada di dalam bola api yang keluar melalui bunga teratai. Dan juga memiliki pilar, di bawahnya tuh memiliki pilar penyangga berbentuk tangan manusia guys, reliefnya ini. Selain itu juga di relief ini tuh terdapat pola yang menerangkan bahwa relief ini tuh, atau misalnya gambar ini tuh sebenarnya bercahaya gitu loh guys. Kalau kata kita mungkin kalau lampu mati terus lampu nyala suka ada ting 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 kayak gitu. Ntar aku taruhlah di sini gambarnya kalau aku ketemu ya. Aku taruh sini. Nah, dan bukan cuma yang aneh tuh, bukan cuma itu aja yang membuat arkeolog merasa aneh, melainkan fakta bahwa di antara semua ruangan yang ada di kuil, hanya ruangan yang terdapat relief ini aja yang tidak memiliki residu apapun yang menyatakan bahwa ruangan ini memiliki penerangan. Arkeolog mulai bertanya-tanya apakah relief ini tuh menggambarkan benda yang sesungguhnya ada atau seperti apa gitu. Next, mumi terbungkus.
Pada tahun 1848, seorang pria membeli mumi dari penjaga toko di Alexandria. Bisa ya beli mumi zaman dulu tuh. Dan pria ini tuh memajang muminya itu sebagai pajangan, sehingga akhirnya beberapa saat kemudian, atau mungkin beberapa lama kemudian, dia sadar mumi ini memiliki keanehan. Mumi dipajang, jir. Rupanya dipas, dan ternyata mumi ini dibungkus menggunakan buku yang tidak tertulis dalam bahasa Mesir. Setelah diselidiki, ternyata tulisan yang ada dalam mumi ini tuh menggunakan bahasa atau tulisan dari Etruskan. Nah, itu tuh Etruskan itu merupakan bahasa Italia kuno. Hingga saat ini, karena minimnya referensi, tidak ada yang benar-benar bisa mengetahui arti dari tulisan yang ada di bumi itu, guys. Walaupun menurut para ahli yang sudah mungkin ya sedikit mengetahui, mereka mengatakan bahwa kata-kata ini tuh sebenarnya terdiri dari tanggal dan juga nama-nama dewa. Dan juga kemungkinan besar adalah mumi ini merupakan seseorang Etruskan atau misalnya seseorang yang berasal dari Itali gitu. Tapi anehnya kenapa dimumifikasi orang Itali? Itu kan namanya juga misteri, guys. Kan pasti kenapanya tuh belum kejawab semua kan? Itu dia. Next, guys. Yang keempat kita ada The Sphinx of Israel. Aneh ya, kok ada Sphinx di Israel gitu. Pada tahun 2017, tepatnya itu di Tel Hazor, Israel, para arkeolog menemukan sebuah Sphinx Mesir yang sudah berusia 4.000 tahun. Kemungkinan besar Sphinx ini tuh bisa tingginya mencapai 1 meter dan beratnya itu mencapai setengah ton, guys. Dan ya memang bentuk Sphinx-nya sendiri itu hanya berupa cakar ya, karena mungkin diperkirakan bahwa Sphinx ini tuh sudah dihancurkan ribuan tahun yang lalu. Satu-satunya petunjuk yang menghubungkan Sphinx ini dengan Mesir itu adalah dari Raja Mykerinus, guys. Raja Mykerinus yang pernah memerintah Mesir sekitar 2500 sebelum Masehi, guys. Banyak kemungkinan mengapa patung Sphinx itu pernah sampai ada di Israel itu dikarenakan Mesir pernah menaklukkan Israel, sehingga Israel itu terdapat beberapa relik yang basically itu milik dari Mesir sendiri gitu loh. Oke guys, kita next. Yang terakhir kita ada labirin Mesir yang hilang. Mesir punya labirin, guys. Mesir punya labirin. 2500 tahun yang lalu bukan diketahui tapi diyakini bahwa Mesir itu memiliki sebuah labirin yang sangat besar yang bahkan lebih megah dari piramida, guys. Di mana lantai utama dari labirin ini memiliki 3000 kamar yang saling berhubung dengan labirin, sehingga setiap orang yang masuk ke labirin itu tidak akan pernah bisa keluar. Iyalah, 3000 kamar. Di bawah ruang utama atau di bawah lantai dari ruang utama terdapat beberapa makam raja, diyakini ya terdapat beberapa makam raja, guys. Sementara di bagian atasnya itu tertutup oleh bebatuan atau bukan bebatuan, tertutup oleh batu yang sangat besar. Katanya banyak sekali penulis-penulis kuno yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat labirin ini. Tapi sayangnya belum ada kepastian tentang benar atau tidaknya. Cuma gini ya, kalau misalnya banyak penulis-penulis yang mengatakan bahwa mereka melihat labirin ini, kalau misalnya banyak yang nulis ya berarti harusnya bisa jadi labirin itu beneran ada dong. Dan mungkin Queen Nefertiti bisa jadi di sana juga gitu kan, bisa jadi maksudnya. Nah, tapi diketahui bahwa arkeolog menemukan sebuah tanah yang memiliki bebatuan setinggi 300 meter yang diyakini sebagai fondasi dari labirin tersebut. Nah, kemudian arkeolog georadar itu berusaha untuk memindai ke daerah bawah dari bebatuan yang 300 meter itu untuk melihat bagian dalamnya. Dan mereka sebenarnya menemukan bahwa struktur maupun kayak bentukannya itu mirip sekali dengan apa yang ditulis oleh penulis-penulis kuno. Namun sayangnya sampai saat ini belum bisa satupun orang yang bisa memastikan untuk masuk ke dalam melihat ini beneran labirin apa enggak.
gitu loh. Walaupun dilihat dari struktur dari pemindaian itu mirip persis dengan apa yang dikatakan oleh para penulis-penulis kuno. Gitu guys. Gimana? Oke guys, itu tadi adalah video yang aku buat. Aku harap kalian suka. Makasih yang udah stay sampai nih menit keberapa aku nggak tahu. Thanks a lot. Dan juga untuk kalian yang udah subscribe, like, komen, dan share. Thanks a lot banget guys. By the way, menurut kalian gimana? Di antara kelima misteri yang belum terpecahkan ini, kalian tuh penasarannya yang mana sih? Kalau aku pribadi, aku penasaran sama dua hal, yaitu pertama labirin ini, yang kedua adalah lantera lampu dan apa sih itu namanya, lampu dendera. Aku bener-bener penasaran. Jujur ya, aku tuh suka banget sesuatu yang berbau sejarah. Kalau Mesir tuh kayaknya mereka tuh bener-bener mewariskan segala budaya dari bangunan dan lain sebagainya gitu loh untuk zaman-zaman sekarang, untuk kita para generasi. Jadi kita bisa belajar tentang masa lalu, walaupun kayak kita penasaran kok bisa sih zaman segitu bikin piramid segede itu, bikin labirin 3000 kamar. Wow. Nah, mungkin akhir kata aku ingin mengucapkan maaf kalau seandainya ada di video ini aku menggunakan kata-kata yang tidak baik, atau misalnya ada yang kurang dari video atau penyampaian aku atau apapun itu yang membuat kalian gak nyaman. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Dan juga kalau seandainya kalian ngerasa kak kedengeran tuh suara hujannya, ya wajar ya guys. Kalau hujan kan udah bukan udah di luar dari kendali aku gitu loh. Tapi setidaknya aku nggak gerah guys, karena kebayang kalau misalnya nggak hujan mungkin aku kegerahan pakai baju kayak gini. Ya itu dia guys, video dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini. Bantu aku untuk berkembang menjadi lebih baik. Dan juga see you guys di hari Sabtu. Aku berusaha untuk upload itu 3 kali seminggu untuk video panjang, yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu guys. Jadi kalian bisa subscribe biar kalian bisa tahu video-video kelanjutan dari yang aku buat itu akan like. Jadi kalian bisa coba untuk subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Aku nggak pernah ngomongin sebelumnya, biar kalian bisa tahu video-video aku selanjutnya guys. Oke guys, see you guys in my next video. Bye bye. Thanks.